Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang termodinamika. Nah, ada beberapa sub yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai gas ideal. Gas ideal itu nanti kita akan menggunakan rumus hubungan antara tekanan, volume, dan juga suhu, yaitu P1 V1 dibagi T1 sama dengan P2 V2 dibagi T2. Nah, kita akan menggunakan rumus ini untuk gas ideal, di mana P-nya itu merupakan tekanan, satuannya adalah Pascal, V-nya adalah volume, satuannya meter kubik, kemudian T-nya itu suhu, tetapi dalam Kelvin. Jadi kalau misalkan diketahui Celcius, maka titik-titik derajat Celcius kita tambahkan 273, nanti hasilnya titik-titik Kelvin. Oke, jadi itu adalah yang kita bahas. Kemudian yang kedua, itu kita akan membahas hubungan antara kalor dengan usaha dan dengan energi dalam, dimana satuannya itu semuanya adalah joule, baik itu kalor, usaha, ataupun energi dalam. Kemudian Q di sini itu adalah kalor, satuannya joule berarti ya. Kemudian W-nya itu adalah usaha, satuannya joule, dan delta U itu adalah energi dalam, satuannya joule. Kemudian nanti ada beberapa ketentuan terkait positif dan negatif, kita tuliskan saja. Jadi ketentuan yang pertama, kalau misalkan Q-nya itu akan positif kalau ada kata-kata jika sistem menerima panas. Jadi kalau menerima panas, Q-nya positif. Kemudian Q akan bernilai negatif jika sistem melepas panas. Ingat-ingat ya, jangan sampai tertukar. Kemudian W atau usaha akan bernilai positif ketika sistem melakukan usaha. Sedangkan W bernilai negatif jika menerima usaha. Lalu delta U akan bernilai positif apabila atau jika energi dalamnya di dalam sistem itu bertambah, atau ketika suhunya naik. Dan delta U negatif itu terjadi jika energi dalam sistem akan berkurang, atau ketika suhu turun. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh 1. Nah, kita mulai. Jadi di sini ada suatu sistem melepas kalor. Kalor itu berarti Q. Kita cek kalau dia melepas kalor atau melepas panas, berarti Q-nya itu negatif, berarti min 500 joule. Kemudian menerima usaha juga negatif, berarti W-nya sama dengan min 200 joule. Yang ditanyakan adalah perubahan energi dalam, berarti hubungannya adalah Q sama dengan W ditambah delta U. Q-nya min 500, W-nya min 200 ditambah delta U. Delta U-nya yang ditanyakan, berarti min 500 ditambah 200 sama dengan delta U. Lalu delta U sama dengan min 300 joule. Selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini ada gas dengan volume 4 liter pada tekanan 1 atm dan suhu 27 derajat Celcius. Oke, dari situ mungkin kita tulis dulu V1-nya adalah 4 liter. Kemudian P-nya itu adalah 1 atm, T-nya 27 derajat Celcius. Ingat, kalau ada VPT berarti kita akan menggunakan rumus gas ideal nantinya ya. Oke, kemudian dicek lagi, jika gas
dimampatkan ke suatu volume 1 liter, berarti V2-nya adalah 1 liter, lalu P-nya adalah 8 atm. Kemudian maka tentukan temperatur akhir T2-nya. Nah, kita akan menggunakan perbandingan gas ideal P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Untuk tekanannya, kalau di rumus itu kan satuannya harus PA, tapi di sini ATM. Nah, yang perlu kalian cek itu kalau P1-nya ATM dan P2 juga ATM, nggak usah diganti, nggak apa-apa, karena kita perbandingan, jadi bisa kita coret ya. Jadi kita bisa langsung masukkan, misalkan nih 1 ATM kemudian sama dengan 8 ATM. Nah, nanti ini bisa sama-sama dicoret, jadi nggak masalah, paham ya? Nah, di sini nggak usah kita tuliskan, berarti dipepetkan saja seperti ini. Kemudian V1-nya adalah 4 liter, sama untuk 4 liter karena V2-nya juga 4 liter, berarti nanti satuannya bisa kita coret, berarti nggak masalah, nggak usah kita ubah. Kemudian dibagi suhu, kalau suhu itu harus kita jadikan Kelvin. 27 ditambah 273 berarti 27 ditambah 273 itu 300 ya, 300. T2 nya yang ditanyakan. Kemudian ini bisa dibagi, berarti T2 sama dengan 2 kali 1 2, kemudian 300 nya pindah ke ruas ya, seperti ini. Berarti nanti hasilnya T2 nya itu adalah 600, satuannya Kelvin. Selanjutnya kita akan belajar tentang siklus atau proses atau grafik pada termodinamika. Untuk bentuk yang pertama itu ada yang namanya isobar. Kalau grafiknya sendiri itu berbentuk seperti ini. Di sini ada P, di sini V, kemudian ada grafiknya itu garis lurus. Isobar itu artinya P tetap, makanya garisnya lurus mendatar. Kemudian dari situ kita akan menggunakan persamaan V1 sama dengan V2 dibagi T1 per T2. Nah, kita akan menggunakan rumus ini. Kemudian rumus-rumus yang akan kita gunakan ketika grafiknya atau kondisinya atau prosesnya itu secara isobar, itu yang pertama ada W. W itu rumusnya P dikali delta V. Kemudian ada delta U, energi dalam, mol dikali CV dikali delta T. Kemudian Q sama dengan mol dikali CP dikali delta T. Nah, ini juga termasuk ke dalam rumus yang nantinya bisa kita gunakan. Mungkin kita jelaskan di awal dulu aja biar nggak bingung. Jadi gas itu nanti ada yang monoatomik sama diatomik. Misalkan kalau yang diatomik itu ada F2, O2 itu masuknya diatomik ya, jadi jumlahnya ada 2. Nah, untuk monoatomik sendiri, untuk CV itu rumusnya adalah 3/2R, jadi tergantung gasnya apa. Nah, CV sendiri itu maksudnya adalah kalor jenis V tetap. Kemudian kalau CP itu 5/2R, itu adalah kalor jenis P tetap. Kemudian kalau diatomik, CV-nya itu 5/2R, kalau CP-nya 7/2R. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti setiap grafik itu rumusnya berbeda-beda, tapi untuk monoatomik sama diatomiknya itu sama. Yang kedua itu ada yang namanya isokorik. Isokorik itu artinya V-nya tetap. Nah, bentuk grafiknya berarti seperti ini. Ini ada P, ini ada V, kemudian garisnya seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, rumus lainnya usahanya itu sama dengan 0 ketika prosesnya adalah isokorik. Kemudian delta U-nya itu adalah mol dikali CV dikali delta T. Kemudian Q-nya itu delta U. Nah, untuk CV sama CP kalau misalkan ada di rumus itu seperti penjelasan yang di atas ya. Selanjutnya untuk proses yang ketiga itu tentang isotherm.
Isotherms itu artinya adalah T-nya tetap atau suhunya itu tetap. Untuk bentuk grafiknya sendiri itu seperti ini. Kemudian lengkungnya itu landai. Nanti ada satu proses lagi yang sama-sama lengkung tetapi lengkungannya itu curam. Nah, kita akan menggunakan rumus P1V1 sama dengan P2V2. Kemudian W sama dengan nRT ln V2 per V1. Kemudian delta U nya itu 0. Kemudian Q nya itu sama dengan W atau usaha. Nah, seperti ini. Kemudian untuk proses yang berikutnya yang nomor 4, langsung saja. Jadi untuk proses yang nomor 4 itu namanya adalah adiabatik. Adiabatik itu prosesnya atau ciri-cirinya dia itu beda semua. Baik suhu, tekanan ataupun volume. Kalau tadi kan ada yang tepat, ada yang tetap gitu ya. Nah, untuk bentuk grafiknya sendiri dia seperti ini, curam. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita akan menggunakan rumus P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Atau P1V1 kuadrat sama dengan P2V2 kuadrat. Kemudian W-nya itu 3/2 mol R dikali delta T. Kemudian delta U sama dengan 3/2 NR delta T, sama ya. Kemudian Q-nya itu bernilai 0. Oh ya, tadi lupa menginfokan, jadi R itu ketetapan. Kalau misalkan N-nya itu dalam satuan mol, maka R-nya menggunakan 8,314. Tapi kalau N-nya itu adalah kilomol, maka R-nya 8.314. Nah, ini perlu diingat-ingat juga. Oke, kemudian untuk yang rumus adiabatik, sorry ada kesalahan sebentar di bagian bagian ini. Itu bukan 2 ya harusnya. Sorry, ada kesalahan. Harusnya gamma. Gamma itu adalah tetapan Laplace. Nah, gamma sendiri itu nanti bisa punya rumus CV per CV. CP per CV. Kemudian apa lagi? Nah, tadi kan ada rumus W, ada rumus delta U sama rumus Q. Nanti balik lagi ke rumus energi dalam dan kalor dan usaha hubungannya, yaitu Q sama dengan W ditambah delta U. Nah, nanti ujung-ujungnya ke rumus ini tergantung pertanyaan di soal.